Oke, selamat sore sejahtera kepada kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang flow, di mana kelompok kami terdiri dari Laurencia Putri Rinjani, Felicitas Celia Wahyu, Horas Adam Sinaga, Melisa Luciana, Kusnadi, Lucia Maria CKH, Elizabeth Eristiana Venda, Iren Sekat Ayu Kinasi, dan selamat sore kami ucapkan kepada Pak Heri sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi positif. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama itu topik pembahasannya tentang pengertian flow, yang kedua faktor yang mempengaruhi, yang ketiga dampak positif dan negatif, yang keempat bentuk flow, yang kelima pengukuran flow, yang keenam implementasi dalam masyarakat, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian flow. Flow merujuk pada pengalaman di mana individu terlibat secara penuh pada aktivitas yang sedang dijalankannya sehingga dapat menyerap proses dan informasi yang didapatkan secara optimal dan memberikan kenikmatan selama menjalaninya. Di sini kita juga perlu tahu kalau flow itu memiliki sebuah perspektif di mana mengatakan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang ditandai dengan adanya penyerapan total oleh individu dalam apa yang dilakukannya. Berada dalam flow adalah penggambaran pengalaman subjektif individu dari sebuah tantangan yang dapat dikelola dengan baik, lalu memproses umpan balik dan menyelesaikan tindakannya selanjutnya. Jadi saya akan mempersingkat atau menyimpulkan bahwa flow itu adalah panduan perspektif yang membantu merebut kembali kepemilikan hidup, menantang diri sendiri dengan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan dan komitmen yang tinggi, atau keadaan yang sangat menyenangkan dan dirasakan orang ketika benar-benar terseret dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang faktor yang pengaruhinya. Ada faktor yang mempengaruhi flow. Menurut Csikszentmihalyi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi flow, yaitu faktor dari individu dan faktor dari lingkungan. Yang pertama, dari faktor individu, merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya seperti self-efficacy atau efikasi diri. Self-efficacy ini merupakan penilaian seseorang tentang kemampuan dirinya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu. Self-efficacy juga dapat dikatakan sebagai persepsi atas diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacy juga berhubungan dengan keyakinan diri sendiri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Contohnya, bisa atau tidak bisanya seseorang atau individu untuk mengerjakan sesuatu dengan yang disyaratkan. Lalu yang kedua, ada faktor dari lingkungan. Ini berkaitan dengan besar tantangan tugas yang diberikan dari lingkungan kepada individu tersebut. Tugas yang diberikan dari lingkungan tersebut tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, namun cukup tinggi, sehingga seseorang akan mengeluarkan skill atau keterampilannya dan akan memunculkan emerging skill. Emerging skill ini merupakan kondisi di mana seseorang mampu melewati batas kemampuan yang dimilikinya. Dengan kondisi individu tersebut yang mampu melewati batas kemampuannya itu, dapat dikatakan bahwa individu tersebut sudah mendapat tantangan yang optimal. Next. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui dari pengertian flow itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kita akan mengetahui mengenai dampak dari flow itu sendiri. Untuk yang pertama, dampak positif yang ditimbulkan jika seseorang memiliki kondisi flow. Yang pertama adalah lebih sedikit mengalami kecemasan. Nah, individu ini bisa lebih sedikit mengalami kecemasan karena individu tersebut telah memberikan dirinya secara penuh dalam aktivitas yang dilakukan, sehingga individu tersebut tidak merasa ada kekurangan dalam aktivitas yang dijalaninya. Yang kedua adalah lebih mampu mengidentifikasi bidang yang disukai. Karena individu ini telah memberikan dirinya secara penuh dan ikut
andil secara penuh dalam aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya, individu ini mampu untuk membedakan, oh bidang ini saya sukai, oh bidang ini tidak saya sukai. Jadi individu ini lebih mampu untuk mengidentifikasi mengenai bidang yang disukai dan tidak disukai oleh dirinya sendiri. Yang ketiga adalah lebih mampu menguasai tantangan sehingga mampu untuk melindungi diri dari hal-hal negatif. Yang keempat adalah dalam hal belajar, individu akan lebih fokus, kreatif, dan mudah menyerap materi sehingga berdampak pada hasil belajar yang optimal. Nah, 2 poin ini juga tidak terlepas dari pemberian diri secara penuh individu terhadap kegiatan atau aktivitas yang dijalaninya. Kemudian untuk dampak negatif yang ditimbulkan jika individu tidak memiliki kondisi flow. Yang pertama adalah individu tersebut akan memberikan respon atau tindakan yang buruk terhadap suatu masalah maupun tantangan yang dihadapinya. Yang kedua, kemungkinan mengalami kekacauan dalam menyelesaikan masalah atau tantangannya. Yang ketiga, tidak memiliki tingkat konsentrasi dan minat yang cukup dalam melakukan sebuah aktivitas. Nah, dampak negatif tersebut berkaitan juga dengan ketidakpemberian secara penuh diri suatu individu terhadap aktivitas-aktivitas maupun kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada bentuk flow. Flow pada umumnya memiliki dua bentuk. Bentuk flow yang pertama yaitu individual. Bentuk individual ini dapat diartikan sebagai pengalaman individu mengalami flow. Flow ini bisa atau dapat terjadi dari berbagai bidang, yaitu bidang olahraga, bidang pendidikan, maupun bidang kesenian. Contohnya dalam bidang olahraga tenis meja. Tenis meja merupakan salah satu aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya flow. Jadi, seseorang pemain tenis meja ini harus benar-benar fokus dalam bermain agar dapat memperoleh poin dan dapat mengalahkan lawan. Nah, jika pemain tenis meja ini menemukan lawan bermain yang memiliki kecocokan, maka mereka akan bermain dengan serius dan fokus, sehingga para pemain ini akan terhindar dari kebosanan dan kefrustasian. Keterbatasan dari bentuk individual ini yaitu masih memiliki banyak kekurangan, karena kurangnya penelitian mendalam yang terkait dan hanya terfokus terhadap setiap individu saja. Bentuk flow yang kedua yaitu share. Sejauh ini, share flow ini merujuk pada sebuah perbedaan dari pengalaman flow seseorang dalam situasi berkelompok. Dalam kelompok ini, mungkin saja seseorang akan mengalami atau tidak mengalami flow. Misalnya saja acara musik yang menginspirasi, percakapan yang penuh kegembiraan, atau percakapan tentang kehidupan sehari-hari yang menyenangkan. Dan juga mereka yang terlibat dalam ritual yang ekspresif. Nah, dari kegiatan-kegiatan berkelompok ini, maka seseorang dapat menemukan kegembiraan yang luar biasa dari suatu kelompok. Namun, dalam share flow ini masih terdapat keterbatasan. Keterbatasannya yaitu belum dapat menganalisis kualitas yang lebih baik mengenai flow yang muncul atau nampak, baik yang berkaitan dengan dimensi, dinamika, kondisi, fungsi, dan juga efek untuk kedepannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran flow. Next. Jadi, flow ini dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama adalah wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara ini dilakukan pada seseorang yang dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, baik dimensi maupun dinamika flow dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu questionnaire flow, yang terdiri dari flow questionnaire dan flow scale. Nah, keduanya ini digunakan secara bersama-sama untuk mengidentifikasi aktivitas flow seseorang dan membandingkan peringkatnya dengan aktivitas sehari-hari. Nah, perbedaannya adalah kalau flow questionnaire ini lebih berisi tentang gambaran dan pertanyaan mengenai flow,
seperti apakah responden pernah mengalami flow, seberapa sering mengalaminya, dan dalam aktivitas apa flow itu terjadi. Sedangkan flow scale ini lebih menekankan pada perkiraan frekuensi seseorang mengalami flow dari 10 dimensi pengalaman flow yang ada. Dan terakhir, untuk mengatasi keterbatasan dari wawancara dan kuesioner, maka peneliti mengukur flow dengan Experience Sampling Method atau ESM. Nah, dengan cara mengambil sampel dari pengalaman flow sehari-hari. Tujuannya adalah untuk membangun fenomenologi flow secara sistematis atau teratur. Namun, metode ini lebih berfokus saat flow itu muncul atau saat seseorang itu melaporkan bahwa dirinya mengalami flow. Sedikit tambahan bahwa model awal flow ini lebih berfokus atau mengungkapkan bahwa flow ini dapat terjadi saat adanya keseimbangan antara tantangan dan keterampilan. Namun metode analisis ESM ini menemukan hasil yang tidak konsisten karena adanya pengaruh dari faktor lain, yaitu peluang untuk bertindak. Nah, ketika seseorang memiliki peluang untuk bertindaknya kecil, maka flow ini tidak dapat terjadi atau tidak dapat muncul. Misalnya ketika menonton TV, keterampilan dan tantangan itu seimbang, jadi sama-sama rendah. Namun, peluang untuk bertindaknya kan minimal, sehingga flow itu tidak dapat muncul atau dikatakan bahwa pengalaman itu menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, model flow yang baru ini lebih menekankan pada keseimbangan antara tantangan dan keterampilan, namun ketika keduanya sama-sama berada di atas rata-rata, begitu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah implementasi flow di dalam masyarakat. Nah, berdasarkan situasi masyarakat pada saat ini, dapat dikatakan bahwa flow experience itu dapat dialami dalam berbagai situasi dan dalam berbagai hal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, model flow terbaru itu mengatakan bahwa harus ada keseimbangan antara tantangan dan keterampilan di atas rata-rata untuk mencapai flow tersebut. Tapi jika kita lihat kembali dalam masyarakat saat ini, tantangan dan keterampilan itu benar-benar dalam kategori yang rendah. Misalnya di kalangan anak muda misalnya, kelompok kami lebih berpoin pada anak-anak muda dan remaja. Misalnya kita melihat pada anak-anak muda dan remaja, mereka itu cenderung berfokus kepada permainan game ataupun ke dalam media sosial seperti itu. Jadi flow itu sangat sulit untuk didapatkan. Sedangkan pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan tantangan tinggi dan keterampilan yang tinggi, cenderung sangat sedikit orang-orang yang benar-benar terfokus pada hal itu. Nah, hal ini tuh ditunjukkan dengan banyaknya orang yang cenderung menunda-nunda pekerjaan mereka ataupun melakukan prokrastinasi. Dampak dari ketidakhadiran flow ini juga dapat kita amati dari dalam lingkungan. Misalnya jika kita lihat para pekerja itu sendiri, nah, hanya sekitaran kurang lebih 20% orang-orang yang benar-benar mengikuti passion mereka dalam bekerja. Selebihnya itu banyak sekali mereka yang bekerja hanya berdasarkan atas tuntutan dari ekonomi atau dari biaya seperti biaya hidup, lingkungan, dan sebagainya. Jadi benar-benar sedikit sekali orang-orang yang kita lihat dapat mengalami flow experience itu sendiri. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan video mengenai pengertian lebih lanjut mengenai flow. True happiness and satisfaction in our work, studies, or hobbies
things we all strive for, but only few seem to be able to obtain it. There is a state to be fulfilled and engaged in these activities. That state is called flow, named by Hungarian psychologist Mihaly Csikszentmihalyi. How does flow work, and how can we obtain it ourselves? Csikszentmihalyi defines flow as the mental state in which a person performing an activity is fully immersed in a feeling of focus, involvement, and enjoyment. Action and awareness become merged. We have no worry of failure because we are in control, and our sense of time becomes distorted because the activity is rewarding in itself. There are people who have developed their flow in such a way that every obstacle becomes an enjoyable challenge. Csikszentmihalyi calls these people autotelic, people that are never bored, rarely anxious, and constantly involved with what goes on. How do we become more autotelic ourselves? There are some conditions that have to be met to achieve flow. The activity has a clear set of goals and progress. The task must have clear and immediate feedback. We have to pay attention to what is happening in the moment without distractions. We need to learn to enjoy the immediate experience. We have to proportion our skills to the challenge. Flow is a balancing act between anxiety when the task is too difficult and boredom when the task is not difficult enough. That is because when we are in flow, we subconsciously work towards becoming masters. So to maintain it, we must seek greater challenges. The more time we spend in flow activities, the more our motivation and self-directed learning increase. Challenge yourself with more complicated tasks, improve your skills, and repeat this process continuously to obtain happiness and satisfaction. Setelah mendengarkan penjelasan dari presentasi yang kita lakukan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai teori flow itu sendiri. Penelitian mengenai flow telah menyumbangkan beberapa pengetahuan dalam kehidupan. Salah satunya adalah pengalaman yang optimal dapat membuat seseorang merasa terlibat penuh dalam kehidupannya. Jadi, jika seorang individu melakukan aktivitasnya secara optimal, maka individu tersebut akan merasa terlibat dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, model flow yang terbaru menekankan bahwa flow akan terjadi jika adanya keseimbangan antara tantangan dan keterampilan, di mana keduanya berada di atas rata-rata. Artinya, flow diharapkan terjadi ketika individu merasakan adanya peluang yang lebih besar untuk bertindak dibandingkan yang biasanya mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan didukung oleh keterampilan yang memadai individu yang bersangkutan. Dengan adanya kondisi ini, flow dalam diri individu diharapkan akan meningkatkan konsentrasi dan minat dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini berkaitan dengan fungsi flow sebagai penyangga terhadap kesulitan dan mencegah timbulnya kondisi yang tidak sesuai dalam kontribusi utamanya terhadap kualitas hidup seseorang. Sebagai contoh, dengan adanya kondisi flow dalam kehidupan seorang individu yang berprofesi sebagai dokter bedah, maka konsentrasi dokter tersebut akan meningkat dan membantunya dalam melakukan operasi bedah terhadap pasien. Mengingat tantangan dalam melakukan operasi dengan keterampilan sebagai dokter bedah berada di atas rata-rata individu yang bersangkutan. Dengan begitu, dokter tersebut dapat melakukan tugasnya maupun melewati kesulitan-kesulitannya dengan baik, sehingga memunculkan kondisi yang sesuai dengan kontribusi utama sang dokter itu sendiri, yaitu melakukan tindakan operasi bedah. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.